يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah telah karuniakan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang sudah barang tentu kita tidak bisa menghitung banyaknya. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pun kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika video ini dibuat bertepatan dengan tanggal 30 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Dan ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Ramadan ini, ya. Dan ini adalah detik-detik terakhir kita berada di bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah hari perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Dan besok insya Allah kita sudah akan memasuki bulan Syawal. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini atau di hari terakhir bulan Ramadan ini, izinkan kami untuk tentu ini bukan nasihat tapi berbagi, ya. Berbagi nasihat, karena di antara sifat orang beriman adalah watawasau bil haq. Mereka saling memberikan nasihat dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan dalam video ini bisa menjadi nasihat yang membuahkan kebaikan untuk kami pribadi maupun untuk Anda, Bapak Ibu dan kaum muslimin yang menyimak video ini. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim akan berpisah dengan bulan Ramadan seperti hari ini, ketika kita berada di hari terakhir bulan Ramadan, di detik-detik terakhir bulan Ramadan, dan ini adalah hari perpisahan kita dengan bulan Ramadan, setidaknya seorang muslim itu terbagi ke dalam 3 sikap. Yang pertama
Ada orang yang ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan, sikapnya biasa saja. Tidak ada sikap khusus atau perasaan khusus yang ditunjukkan ya, ketika dia akan berpisah dengan bulan Ramadan. Rasanya sama aja seperti ketika dia berpisah dengan bulan-bulan lain. Ini sikap yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua atau sikap yang kedua adalah orang yang senang, ya, gembira dengan akan berakhirnya bulan Ramadan. Ya. Dan sikap yang ketiga adalah orang yang merasakan kesedihan ketika dia akan berpisah dengan bulan Ramadan. Sedih karena tidak ada jaminan apakah dia masih akan bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Sedih sebab itu artinya dia sudah akan berpisah dengan bulan di mana setiap amal dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Sedih karena dia akan berpisah dengan bulan yang Allah janjikan bahwa setiap doa yang dilantunkan oleh seorang muslim akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Sedih karena dia akan berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Sedih karena dia akan berpisah dengan bulan yang di dalamnya berkumpul banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keberkahan. Ya. Sudah tidak ada lagi sholat tarawih, sudah tidak ada lagi kegiatan tadarus Al-Quran di masjid-masjid dan musola-musola. Sudah tidak ada lagi anak-anak yang riuh membangunkan umat Islam untuk makan sahur. Ini adalah sikap yang ketiga, yaitu seseorang yang sedih ketika dia akan berpisah dengan bulan Ramadan. Nah, dari ketiga sikap ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam kategori ketiga, yaitu orang yang bersedih dengan akan perginya bulan Ramadan, atau sedih ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang justru ketika Ramadan akan usai kita senang, kita gembira. Senang karena kita merasa bebas dari segala larangan yang tadinya diterapkan di bulan Ramadan gitu. Kalau tadi di bulan Ramadan kita membatasi diri untuk melakukan hal yang halal gitu, di siang harinya ya. Maka begitu bulan Ramadan kita bisa dengan bebas melakukan hal-hal yang halal tadi tanpa batas. Itu artinya kita bisa makan puas ya, bahkan sepuas-puasnya nanti di hari Lebaran. Ya. Jadi kita senang ya ketika kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Walaupun tentu kita tidak ingin mengatakan bahwa sikap itu salah ya. Kaum muslimin Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Kemudian yang berikutnya, kami juga ingin menyampaikan bahwa bulan Ramadan ya, disebut oleh para ulama dengan beragam sebutan ya atau istilah. Dan di antara para ulama menyebutkan bahwa Ramadan selain disebut dengan syahrul siyam atau bulan berpuasa, Ramadan juga disebut dengan istilah lain, yaitu syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan ya. Ramadan adalah bulan di mana Allah sedang mentarbiyah orang-orang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi goal dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah ketakwaan. Atau kita bisa menyebutnya dengan ungkapan lain bahwa Allah sedang mendidik orang-orang beriman untuk menjadi manusia-manusia yang beradab atau memiliki adab. Itulah goal dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Atau kita juga bisa sebut bahwa adab atau ketakwaan itu adalah indikator sukses tidaknya Ramadan kita. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim ingin mengukur sudah atau seberapa berhasil atau seberapa hebat gitu ya, ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, maka alat ukurnya adalah apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa atau orang yang beradab dalam ungkapan lain di penghujung Ramadan ini. Jadi ketika Ramadan ini usai, apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa atau beradab? Itulah indikatornya ya. Ketika Ramadan berakhir dan kita ternyata belum bertransformasi gitu, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah atau beradab gitu ya, maka artinya kita harus memberikan banyak catatan evaluasi atas pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita, karena goalnya tidak tercapai. Jadi alat ukurnya adalah ketakwaan. Nah, ketika kita bicara tentang takwa atau seperti yang tadi kami sampaikan, kita bisa menggunakan ungkapan lain yaitu adab ya. Ada beberapa karakteristik orang yang beradab. Yang pertama ya, atau karakteristik yang pertama dari orang yang bertakwa atau orang yang beradab itu, Bapak Ibu sekalian, adalah dia memiliki sikap ihsan ya. Di hadis sahabat Umar bin Khattab ya, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ihsan itu adalah an ta'budullah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah ya. Inilah makna ihsan. Nah, dalam konteks ini ya, ihsan berarti adalah taat atau patuh ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ramai ataupun saat kita sedang sendirian. Inilah ihsan. Dan puasa Ramadan dalam hal ini mendidik kita untuk menjadi
seorang yang ihsan. Kita bisa bayangkan bahwa saat kita berpuasa di bulan Ramadan, di siang harinya, sebetulnya tidak ada yang tahu bahwa apakah kita sedang berpuasa atau tidak. Kita bisa saja bersandiwara di hadapan makhluk dengan menunjukkan kelelahan, tanda-tanda keletihan, seolah-olah kita sedang berpuasa. Bisa saja, ya, kita bersandiwara. Gitu. Dan semua orang juga pasti akan percaya kalau kita puasa. Ya. Atau misalkan dalam keadaan sendirian, kita di dalam kamar, ya, kita mengkonsumsi sesuatu, meminum sesuatu, tidak ada yang tahu. Ya. Teman-teman kita pasti akan menyangkanya kita masih berpuasa, walaupun sebetulnya kita baru saja bersembunyi di dalam kamar sendirian, kita makan dan kita minum. Ya, tidak ada yang tahu. Atau saat kita berwudu, ya, kita dengan sengaja meminum air wudu kita misalkan. Tidak ada yang tahu. Ya. Teman-teman kita pasti akan menyangkanya bahwa kita masih puasa. Ya. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ya. Nah, inilah ihsan. Ya. Inilah ihsan. Atau kita juga bisa menyebutnya kejujuran, gitu ya. Sikap jujur. Ya. Bahwa meskipun tidak ada satu makhluk pun yang melihat, mengetahui apakah kita memang betul-betul sedang puasa atau tidak, tapi kita tidak ada keinginan sama sekali untuk bersandiwara. Kalau kita memang sedang dalam kondisi puasa, ya kita juga tidak akan keluar-keluar mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita dengan misalkan mengatakan, ya, kalian tahu tidak, saya ini sedang puasa, atau saksikanlah wahai manusia saya sedang berpuasa, gitu. Ya kita diam aja, gitu. Kita tidak perlu menyampaikan ke orang-orang bahwa kita sedang puasa. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu, gitu. Atau kita sedang tidak berpuasa misalkan, kita juga tidak punya alasan untuk kemudian mengatakan kepada orang bahwa kita sedang berpuasa. Nah, kalau kita memang sedang tidak puasa atau sedang tidak bisa berpuasa, ya kita akan mengaku kita tidak puasa. Gitu. Ya. Tidak perlu kemudian berkata dusta dengan mengatakan bahwa kita puasa, padahal sebetulnya kita sedang tidak puasa. Gitu. Ya. Jadi puasa Ramadan sekali lagi mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang beradab. Yang karakteristik pertama dari orang beradab itu adalah ihsan, jujur. Nah, maka nanti setelah Ramadan ini usai, bagaimana sikap jujur ini, ihsan ini tetap melekat di dalam diri kita. Kita tetap berada dalam kebaikan, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, tetap patuh, tetap taat kepada Allah, menghindari maksiat, meskipun kita sedang sendirian. Ya. Jadi kita tunduk dan patuh kepada Allah dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan kita sedang sendirian. Ya. Banyak orang yang bisa menunjukkan kebaikan-kebaikan di dalam dirinya, bisa mempertontonkan ketakwaan ketika dia sedang bersama dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya. Tapi sangat sedikit sekali orang yang bisa menjaga konsistensinya dalam kebaikan itu ketika dia sedang sendirian. Ya. Banyak sekali, ya. Dan sangat sedikit sekali orang yang bisa selamat dari situasi ini. Sangat sedikit sekali. Ya, maka ini yang harus kita bangun, ya, kesadaran ini, sikap ihsan ini.
sikap ketundukan, kepatuhan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, sekali lagi dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan kita sedang sendirian. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang betul, dia tentu meyakini bahwa tidak ada satu keadaan pun bagi seorang hamba di mana dia betul-betul sendirian. Itu tidak ada. Ya. Jadi seorang hamba itu tidak pernah akan menemukan satu kondisi di mana dia betul-betul sendirian. Kondisi itu tidak ada. Ya. Kondisi itu tidak ada. Kenapa demikian? Sebab memang seorang yang beriman kepada Allah, dia pasti akan sangat meyakini bahwa Allah Maha melihat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ucapan lisan, lintasan di dalam hati dan pikiran kita pun Allah tahu persis. Orang yang beriman menyadari itu, sehingga bagi orang beriman tidak ada satu keadaan pun ya di dunia ini di mana dia betul-betul sendirian. Keadaan itu tidak ada. Jadi seorang muslim itu tidak pernah sendirian. Ya. Kalau dia tidak bersama manusia itu mungkin, ya. Tetapi untuk dikatakan betul-betul sendirian itu tidak. Ya. Sebab di sana memang masih ada Allah yang selalu melihat. Ya. Ada para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mendampingi manusia, untuk mencatat setiap amal-amalnya. Ya, jadi manusia itu tidak pernah akan menemukan kondisi di mana dia betul-betul sendirian. Ya. Nah, kesadaran ini yang harus dibangun. Ya, sehingga diharapkan muncul sikap ihsan tadi itu. Ya. Ketundukan, kepatuhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sedang sendirian. Ya. Jadi ihsan. Ini karakteristik pertama. Orang yang memiliki adab atau orang yang bertakwa. Ya. Sehingga kalau misalkan kalimatnya kita balik, ya, orang yang mempertunjukkan kebaikan, ketakwaan, kesolehan hanya pada saat dia ada di hadapan makhluk, sedang kumpul dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan keluarganya, dia tunjukkan semua kebaikan itu. Tutur katanya lembut, tertata, sopan, ya. Tetapi pada saat dia sedang sendirian, ya, tidak ada satu teman sahabat dia yang membersamai dia, ya, maka dia merasa aman untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Nah, ini dalam konteks adab kita akan menyebutnya orang yang tidak memiliki adab. Ya. Atau kita juga bisa menyebutnya orang yang memiliki sifat munafik di dalam dirinya. Ketika di hadapan manusia dia nampak baik gitu ya. Tetapi ketika dalam keadaan sendirian dia melakukan banyak kemaksiatan. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua, orang yang bertakwa atau beradab itu adalah dia selalu menjaga diri dari segala sesuatu yang tidak maslahat atau bermanfaat. Ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, maka kita sekuat tenaga menjaga diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak maslahat atau tidak bermanfaat. Ya. Apakah itu tindakan yang tidak bermanfaat atau ucapan yang tidak berfaedah. Ya. Kita konsisten menjaga diri kita untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat tadi itu. Bisa perbuatan atau ucapan. Rasulullah SAW menyampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya.
Ya. Dan puasa Ramadan melatih kita untuk terbiasa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ucapan tidak bermanfaat, tindakan tidak bermanfaat, waktu yang diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, tontonan yang tidak bermanfaat, bacaan yang tidak bermanfaat, ya, obrolan yang tidak bermanfaat, ya, kegiatan di luar rumah yang tidak bermanfaat, ya. Selama Ramadan, selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, kita dilatih oleh Allah untuk terbiasa meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita dilatih, kita dibiasakan, ya, dibiasakan. Dengan harapan, mudah-mudahan nanti begitu Ramadan ini usai, kita sudah biasa dengan adab itu, ya. Kita sudah terbiasa dengan sikap untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Atau dalam hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau memang betul kalian beriman kepada Allah, kalau memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik-baik saja dari mulut kalian, dari lisan kalian. Auliyasmut, kalau lisan kalian tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang berfaedah, ya, kalimat-kalimat yang bisa melahirkan ketakwaan, ya, auliyasmut, maka diam aja, ya. Nah, maka ini saya berpesan kepada saudara-saudara kita, ya, Bapak, Ibu, dan kaum muslimin. Di antaranya adalah ketika kita menulis status di media sosial, ya. Ini perlu diilmui, ya. Perlu sikap hati-hati. Sebab apa? Sebab status kita di media sosial itu adalah potret ucapan dan tindakan kita. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa status itu sesuatu yang biasa-biasa saja, atau tidak mengandung, atau kita bisa katakan itu tidak dihisap begitu, ya. Tidak begitu, ya. Jadi status kita di media sosial yang kita sering upload di media sosial, apakah itu kalimat-kalimat atau gambar-gambar gitu, ya, itu sebetulnya adalah potret ucapan dan tindakan kita. Jadi apa yang kita tulis di media sosial sebagai status kita, ya, itu sebetulnya adalah pengejawantahan dari ucapan lisan kita, ya. Jadi kami berpesan kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu kaum muslimin, untuk betul-betul mengilmui ini, memperhatikan, ya. Jangan sampai kita menulis di media sosial status kita sesuatu yang sama sekali tidak ada faedahnya, ya. Karena sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa apa yang kita tulis di media sosial itu adalah pengejawantahan dari ucapan lisan kita atau tindakan kita, dan itu akan dihisap, ya. Jadi pastikan ketika kita menulis sesuatu di media sosial atau bikin status gitu, ya, di media sosial, pastikan itu sesuatu yang bermanfaat, berfaedah, bisa menjadi pengingat atau reminder gitu, untuk diri kita sendiri dan untuk sahabat-sahabat kita yang membaca atau melihat status kita, ya. Jadi tidak bisa dianggap bahwa status itu sesuatu yang biasa-biasa saja, hanya status saja, itu tidak bisa. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang tadi saya sebutkan di awal, ya, bahwa di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau misalkan status kita ini tidak bermanfaat, tidak bisa menumbuhkan ketakwaan ke dalam diri kita atau ke dalam diri sahabat-sahabat kita yang melihat status kita, itu artinya status kita itu tidak bermanfaat, gitu. Ya. Karena sesuatu yang bermanfaat, ya, alat ukurnya adalah apakah sesuatu itu bisa menjadikan kita tambah takwa kepada Allah apa tidak.
Itu alat ukurnya untuk kita bisa menyebut apakah sesuatu itu bermanfaat apa tidak. Ya. Jadi kalau sesuatu itu tidak menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, maka sesuatu itu tidak bermanfaat. Itu alat ukurnya itu. Ya. Nah, selama dia menjadikan kita tambah dekat kepada Allah, menjadi reminder ketakwaan untuk kita dan untuk yang membaca status kita, maka insya Allah itu bisa masuk kategori sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi Ramadan sekali lagi mentarbiyah kita, mendidik kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak maslahat. Ya, bisa tindakan, bisa ucapan. Dan mudah-mudahan diharapkan setelah Ramadan ini usai, kita sudah biasa ya, atau sudah terbentuk ya pribadi atau sebagai pribadi yang tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu itu bermanfaat, dan tidak akan menulis sesuatu di media sosial, di statusnya, kecuali sesuatu itu manfaat. Ya. Kemudian karakteristik yang ketiga, seseorang yang bertakwa atau memiliki adab, ya, dia membatasi dirinya dari sesuatu yang halal dan menjaga diri dari sesuatu yang haram. Jadi bukan berarti karena dia halal lalu kita menjadi semau-maunya, tidak. Ya. Makan minum, ya, makan minum itu kan halal, ya. Pada mulanya halal, gitu ya. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, maka itu menjadi tidak halal. Ya, padahal ini tadinya halal. Atau seorang suami yang berkumpul dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ini kalau kita sedang tidak dalam kondisi berpuasa, ini kan sesuatu yang halal gitu ya, untuk dilakukan. Ya, sama dengan makan minum tadi. Ini sesuatu yang halal. Ya, tapi Ramadan atau puasa Ramadan mentarbiyah kita untuk membatasi diri terhadap hal-hal yang halal. Jadi tidak melarang, membatasi. Ya, mungkin kalimat tepatnya adalah membatasi. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai punya persepsi bahwa kalau itu halal maka kita bisa dengan bebas melakukannya atau mengkonsumsinya, begitu ya. Jadi dibatasi. Jadi bukan berarti bahwa kalau sesuatu itu halal kemudian kita bisa semau-maunya, tidak. Ya, tetap harus ada batas, ya, ada batas. Dalam makan minum, walaupun itu halal, ya, dibatasi, jangan sampai berlebih-lebihan. Apalagi sampai jatuh pada sikap mubazir. Ya. Allah menyampaikan inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir, ya, atau suka terjerumus, ya, pada perbuatan mubazir atau sikap mubazir, ikhwana syayatin, maka teman-temannya syaitan. Ya. Jadi puasa Ramadan ini melatih kita untuk terbiasa menjaga diri kita, membatasi diri kita dari sesuatu yang halal. Jadi yang halal itu sekali lagi juga tetap harus dibatasi, ya, kepada sesuatu yang halal. Jadi tidak bisa sebebas-bebasnya atau semau-maunya kita terhadap sesuatu yang halal. Tetap harus ada batasnya. Gitu. Nah, kemudian menjaga diri dari sesuatu yang haram. Jadi kalau sesuatu yang haram itu tidak dibatasi, tapi memang betul-betul harus ditinggalkan. Ya, sekecil-kecilnya, semuanya harus ditinggalkan. Jadi tidak tepat kalau kita menggunakan kalimat untuk sesuatu yang haram ini membatasi diri. Tidak. Jadi memang betul-betul harus menutup diri, ya, dari sesuatu yang haram. Ya, apakah itu makanan, perbuatan, ya, pakaian, atau rezeki juga masuk dalam konteks ini, ya. Rezeki yang haram harus betul-betul kita lindungi diri dan keluarga kita jaga, ya, untuk jangan sampai sesuatu yang haram ini masuk, ya, atau kita pakai, atau kita makan, atau kita konsumsi, ya, begitu. Itu karakteristik yang ketiga.
Kemudian karakteristik yang keempat ya, karakteristik orang yang bertakwa atau orang yang beradab yang keempat adalah bahwa orang yang bertakwa itu dia mencintai kebaikan dan selalu terdorong untuk ikut andil dalam kebaikan tersebut. Ini karakteristik yang sangat khas dari orang yang bertakwa, yaitu bahwa mereka itu adalah orang yang mencintai kebaikan. Di mana ada kebaikan, maka mereka selalu terdorong untuk ikut andil dalam kebaikan itu. Ya. Maka ketika orang-orang yang beriman kepada Allah mendapati saudaranya yang lain mengajak dia untuk berderma, bersedekah, berinfak, ya berwakaf untuk kaum muslimin, maka dia tanpa banyak pertimbangan ikut andil dalam kebaikan itu. Ya. Jadi itu sifat orang beriman. Ya, dia mencintai kebaikan dan selalu terdorong untuk ikut andil dalam kebaikan itu. Baik, yang berikutnya adalah karakteristik orang yang bertakwa atau beradab itu adalah dia mencintai Al-Quran. Ya, dia dekat dengan Al-Quran. Wa huwa ahlul Quran. Dia adalah seorang ahlul Quran. Ya. Yang tentu saja ya, dia memahami dengan utuh bahwa kewajiban dia kepada Al-Quran ini bukan hanya sekedar membacanya, ya. Jadi jangan kemudian kita salah memaknai makna Iqra, ya. Wahyu pertama yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah, ya. Sehingga kemudian kita memahami bahwa kewajiban kita terhadap Al-Quran itu hanya sekedar membaca dalam artian readings gitu, reading teks, membaca teksnya saja, ya. Padahal tidak demikian. Para ahli ilmu menyebutkan bahwa makna Iqra, ya, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu bukan hanya sekedar reading teks gitu ya, atau membaca kalimat, membaca tulisan, tapi masuk di dalam makna Iqra ini adalah memahami, merenungkan, ya, mengidentifikasi, menganalisa, mentadaburi, ya, masuk dalam makna ini. Nah, kalau kita tarik makna tadi, ya, ke bagaimana kita bersikap kepada Al-Quran, maka kewajiban kita sebetulnya kepada Al-Quran ini bukan hanya sekedar qiraah, ya, membaca Al-Quran dalam arti membaca teksnya, ya, tapi masuk dalam konteks ini adalah kita merenungkan, memahami, mentadaburi, ya, dan tentu mengamalkan dan mengajarkannya, masuk dalam konteks ini, ya. Jadi tidak cukup, ya, hanya sekedar membaca saja tanpa memahami maknanya, mentadaburi, ya, merenungkan apa yang Allah sampaikan, ya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Itulah kenapa saya selalu sampaikan kepada santri-santri kami di Mahat Andalusia bahwa tujuan akhir atau menghafal Al-Quran itu bukan tujuan akhir, gitu ya. Artinya ketika Anda sudah selesai menghafal Al-Quran, bukan berarti Anda sudah selesai, ya. Anda punya kewajiban lain, ya. Anda harus memahami isi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, dan tentu mengamalkan dan mengajarkannya, ya. Jadi jangan kemudian Anda merasa sudah cukup ketika Anda menghafal Al-Quran. Apalagi Anda tidak menghafal Al-Quran, hanya sekedar membacanya saja, ya, itu lebih jauh lagi Anda, ya, di bawah, ya. Jadi seorang muslim yang bertakwa atau beradab itu adalah seorang ahlul Quran. Huwa ahlul Quran, ya, dia dekat dengan Al-Quran. Dia menjadikan Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan, tapi sebagai panduan hidup. Ahlul Quran, ya. Nah, kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, ya, tentu karakteristik orang yang bertakwa atau beradab itu banyak sekali, ya. Kita hanya menyebutkan beberapanya saja, ya. Yang berikutnya adalah
Seorang muslim yang bertakwa, dia memiliki sikap empati kepada saudara muslimnya yang lain. Peduli, ya. Tidak apatis, ya, terhadap urusan kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini bukan saja bicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja bicara tentang bagaimana kita sebagai seorang pribadi bisa meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat ketakwaannya, meningkat ketundukannya, meningkat kepatuhannya, meningkat kepeduliannya kepada Al-Quran, gitu ya. Ramadan tahun ini bukan hanya bicara tentang kita secara pribadi, ya. Ramadan tahun ini juga bicara tentang bagaimana kita peduli dengan saudara-saudara kita di Palestina. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 27 Ramadan atau malam 27 Ramadan, ya, ketika umat Islam di Palestina sedang melaksanakan Qiyamul Lail di Masjidil Aqsa Palestina, ya. Mereka pada malam itu mengharapkan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, ya. Karena malam 27 adalah salah satu kandidat, ya. Salah satu kandidat yang Allah janjikan di dalamnya turun Lailatul Qadar, yaitu malam 27. Malam 27 adalah salah satu kandidat, ya, yang Allah janjikan bahwa di malam itu akan diturunkan Lailatul Qadar. Ya, malam kemuliaan yang kemuliaannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Saudara-saudara kita umat Islam di Palestina memiliki harapan yang sangat besar sekali pada malam itu bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Tetapi Zionis Israel laknatullah alaihim, ya, dengan sifat binatangnya datang menyerbu kaum muslimin yang sedang khusyuk melaksanakan Qiyamul Lail. Mereka menembaki kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat, ya. Dengan membabi buta, tidak berkemanusiaan, ya, menembaki saudara-saudara kita di Palestina, ya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ramadan tahun ini bukan saja bicara tentang bagaimana kita secara pribadi bisa meningkat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ramadan tahun ini juga bicara tentang Palestina. Untuk itu di akhir video ini, ya, di penghujung bulan mulia ini, di penghujung bulan Ramadan ini, ya, kita jangan sampai lupa, ya, untuk ikut juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing, ya. Di akhir Ramadan ini kita sudah sangat sibuk dengan urusan dunia, ya. Jangankan memikirkan saudara-saudara kita di Palestina, bahkan kita mungkin sudah lupa bahwa hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Kita masih harus terus bermesraan dengan Al-Quran. Kita masih di bulan Ramadan. Kita belum betul-betul meninggalkan Ramadan. Kita masih ada waktu 1 hari lagi dengan bulan mulia ini, ya. Jangan lupa, ya, bahwa kita masih di bulan Ramadan, ya. Jadi batasi diri Anda, ya, untuk sibuk dengan urusan dunia, ya, di hari bulan Ramadan ini, ya. Dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa selain kita tidak boleh lupa bahwa kita masih berada di bulan Ramadan, kita juga harus ingat bahwa kita punya PR keumatan, ya. Apa itu PR keumatan?
bahwa kita harus membuktikan kepedulian kita kepada saudara-saudara Muslim kita di Palestina yang saat ini sedang dizalimi oleh Zionis Israel laknatullahu alaihim. Ya. Jadi ini bukan hanya soal bagaimana kita membangun ketakwaan secara personal, ya. Tapi ini juga bicara tentang bagaimana kita membangun kepedulian kita kepada umat Islam, ya. Dan secara khusus kepada umat Islam di Palestina. Untuk itu saya berpesan di akhir video ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih bulan Ramadan, bulan di mana setiap doa Allah janjikan akan diijabah. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Dan semoga Allah membinasakan musuh-musuh mereka. Allah binasakan musuh-musuh kaum muslimin. Allah hinakan mereka di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu dan kaum muslimin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, menerima ibadah puasa kita, dan menerima semua ibadah kita yang kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini usai, kita terlahir sebagai seorang muslim yang lebih baik daripada keadaan kita sebelum Ramadan. Keimanan kita meningkat, ketakwaan kita kepada Allah meningkat, dan kepedulian kita kepada saudara-saudara muslim kita yang lain di belahan bumi yang lain juga bisa tumbuh, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.